Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, ceria, dan bahagia. Di sini kami, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang beranggotakan Alfiani Zubaidah, Anissa Zaki Fajarwati, Sri Wahyuni, dan Zamzam Herning Murdaningsih, akan menyampaikan makalah yang berjudul Permasalahan Anak Memukul dan Menggigit. Adapun makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Diagnostik Permasalahan Anak yang diampu oleh Ibu Ratna Nila Puspitasari, MPD. Permasalahan anak memukul dan menggigit itu juga dapat dikatakan sebagai tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku wajar yang terjadi pada anak-anak karena merupakan fase perkembangan fisik, kognitif, serta emosi anak. Namun, di sisi lain, tantrum juga dapat menjadi masalah tersendiri ketika muncul dengan frekuensi, intensitas, dan dalam waktu yang relatif melebihi yang biasanya terjadi pada anak seusianya. Untuk itu, sebagai orang tua maupun pendidik harus mengetahui apa itu tantrum dan apa yang menyebabkan anak melakukan perilaku memukul dan menggigit, dan bagaimana sikap yang harus dilakukan orang tua maupun pendidik untuk menangani atau mengurangi perilaku tersebut. Permasalahan yang muncul pada AUD yang memukul atau menggigit. Permasalahan anak yang suka memukul dan menggigit termasuk pada permasalahan anak yang dikategorikan ke dalam agresif. Agresif pada anak TK memiliki beberapa bentuk umum. Yang paling sering muncul adalah bentuk verbal, misalnya dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang terkadang anak tidak selalu mengerti maknanya. Kedua, agresif dalam bentuk tindakan fisik, misalnya dengan menggigit, menendang, mencubit, mencakar, memukul, dan semua tindakan fisik yang bertujuan untuk menyakiti fisik. Oke, pada poin kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang alasan permasalahan yang muncul pada anak usia dini yang memukul atau menggigit. Nah, alasannya ada 5. Yang pertama, anak biasanya memukul atau menggigit itu untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah, yang kedua, anak bisa memukul atau menggigit jika ia merasa tempat pribadinya terganggu, misalnya dalam main. Dia main sendiri, terus habis itu mungkin ada kakaknya datang mengganggu. Nah, dia mungkin karena merasa terganggu akhirnya dia memukul, menggigit gitu. Terus yang ketiga itu anak yang punya rasa. Terus yang keempat, kekesalan anak. Mungkin anak kesal tadi ketika dia main diganggu, terus anaknya kekesal, akhirnya dia meluapkan dengan memukul, menggigit seperti itu. Yang terakhir yaitu karena anak itu sensitif, dia sensitif, rentan banget disenggol sidik aja mukul, disenggol sidik aja menggigit, seperti itu. Nah, itu poin alasan mengapa anak itu memukul atau menggigit. Pada pembahasan selanjutnya ialah sikap yang dapat kita ambil ketika menghadapi anak yang suka memukul dan menggigit. Adapun sikapnya yang pertama, kita memberi pemahaman pada anak bahwa ia tidak bisa memiliki semua hal yang ia inginkan. Yang kedua, berikan pemahaman pada anak bahwa memukul atau menggigit bukanlah jalan keluar yang baik. Yang ketiga, jadilah penolong yang baik untuk anak. Dan yang terakhir, menjaga anak untuk terus berpikir bahwa orang tua memahami diri dan semua emosi anak, sehingga dapat mengekspresikan emosinya dengan cara baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.